Selamat pagi, Shalom. Apa kabarmu Bapak Ibu yang diberkati? Kami berdoa, semoga Bapak Ibu dan saudara beserta kehidupan keluarga tetap diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengawali akan tugas dan tanggung jawab di usbu yang baru ini, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dalam program virtual Firman Tuhan Allah, Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kota Ambon Manisi kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai seluruh tugas dan tanggung jawab kita di pekan yang baru ini, sama-sama kita akan dikuatkan dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama,
yaitu kitab Mazmur, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di depan kami telah terbuka Alkitab yang kami imani itu sebagai kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mau membacanya, ya Allah, mari Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pegangan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari hidup yang Bapa berikan bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 37 ayatnya yang kelima yang begini bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita jalani ibarat dua sisi uang logam. Di satu sisi ada kebahagiaan yang kita rasakan, ada kesukacitaan, dan ada banyak kegembiraan yang kita rasakan. Namun di sisi lain, saudara-saudara, mungkin saja ada kegelisahan, mungkin saja ada ketakutan, ataupun mungkin ada kekhawatiran yang kita hadapi. Dan saya percaya ini semua dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudara, ketika kita mau tidur malam, tentu saja ada ungkapan syukur yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjaga kita seharian penuh. Dan ketika kita diizinkan untuk bangun di hari yang baru, di pagi hari, tentu juga ada ungkapan syukur yang kita persembahkan kepada Bapa di sorga. Namun tidak dapat dipungkiri oleh kita sebagai manusia, ketika ada ungkapan syukur yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, jauh di dalam lubuk hati kita mungkin ada kegelisahan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin juga ada ketakutan untuk menjalani sebuah hari yang baru. Kita merasa khawatir apa yang akan terjadi di hari ini. Kita merasa gelisah. Mungkin di antara kita yang sedang mengikuti ujian, apakah kita sanggup menghadapi ujian tersebut? Atau mungkin kita merasa ketakutan yang sangat luar biasa dengan apa yang akan kita kerjakan di hari ini atau di hari-hari berikutnya. Apakah itu bisa memberikan dampak atau berfaedah dan berguna bagi orang lain? Dan menurut saya, saudara-saudara, ini wajar dirasakan oleh kita sebagai umat manusia. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara-saudara? Sebab bukan saja hal ini kita alami, tetapi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah berada di posisi kita saat ini, yaitu diliputi dengan sebuah kegelisahan, diliputi dengan sebuah ketakutan, dan juga mungkin diliputi dengan sebuah kekhawatiran. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di dalam hati kecil kita akan berkata, mengapa Tuhan mengizinkan itu semua untuk kita alami? Jawabannya adalah supaya manusia tetap berpengharapan dan membutuhkan pertolongan, cinta, dan kasih sayang Tuhan. Hanya Tuhan Allah lah satu-satunya penolong bagi kita semua ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini.
Itu berarti saudara-saudara, kita harus bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada totalitas Allah. Dan iman kita pun akan semakin bertumbuh di tengah berbagai kondisi yang kita alami. Mungkin saudara-saudara ketika ada persoalan yang kita hadapi, kita mencoba untuk curhat. Kita mencoba untuk share atau berbagi kepada teman-teman kita yang sudah kita anggap sebagai saudara. Mereka bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Namun terkadang saudara-saudara, persoalan ataupun permasalahan yang kita hadapi yang seharusnya menjadi konsumsi kita ternyata diketahui oleh orang banyak. Apa yang kita inginkan, dukungan dari orang yang kita sudah anggap sebagai teman, sebagai saudara, bisa saja bukan jalan keluar yang mereka berikan. Mungkin ejekan ataupun candaan yang seringkali membuat kita merasa hilang rasa kepada orang yang sudah kita anggap sebagai teman dan saudara. Memang saudara-saudara, tidak semua orang seperti itu. Banyak orang di luar sana yang welcome ketika kita berusaha untuk berbagi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi sampai saat ini. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Di sini pemazmur menggugah saya dan saudara-saudara untuk belajar dari pengalamannya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak terhadap segala yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Memang tidak instan, saudara-saudara. Ketika doa yang kita bawa kepada Tuhan tidak serta-merta langsung dijawab oleh Tuhan saat itu juga. Tetapi Tuhan memberikan kita waktu untuk bersabar, untuk belajar menerima semua ini, dan tetap sungguh berpengharapan dan tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali pekan yang baru ini, apa kekhawatiranmu? Apa kegelisahan? Dan apa ketakutan terbesarmu di dalam menjalani pekan yang baru ini? Berbagilah, curhatlah kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ungkapkan seluruh isi hati kita kepadanya. Ingat saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang kita lalui itu selalu rata. Dan Tuhan pun tidak berjanji bahwa lautan akan selalu tenang. Tetapi Dia berjanji untuk memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari di dalam menjalani usbu yang baru ini, pekan yang baru ini, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kristus, mari kita berdoa syukur. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami di pekan yang baru ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir di setiap kegelisahan kami. Tuhan selalu ada di setiap kekhawatiran dan ketakutan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu berada dimanapun kami berada. Karena itu ya Allah, jangan pernah jauh dari sisi kehidupan kami. Dimanapun kami berkarya, dimanapun kami melangkah, baik selaku pribadi maupun keluarga rumah tangga kami, biarlah senantiasa Tuhan menyertai hidup dan kehidupan kami semua. Dan oleh karena itu ya Allah, kami mohon berkat kasih-Mu bagi kami semua. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan memelihara nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara, program virtual yang telah kita saksikan bersama dalam usbu kerja kita di minggu ini. Kiranya program virtual yang telah kita saksikan bersama dapat memberikan berkat rohani bagi kehidupan kita dan tugas serta tanggung jawab pengabdian kita. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam edisi-edisi virtual selanjutnya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberkati kita dalam tugas kita setiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.